Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Azhara Khairunisa Aurel Setiawan, Inas Nisrina, dan saya sendiri Rasyika Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progress report kami yang kedua. Berikut ini list of content-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai audit program. Nah, untuk audit preparation, prosedurnya sudah kami jelaskan pada video progress report 1, dan kami sudah melaksanakan beberapa prosedurnya seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Kemudian untuk initial survey juga sudah dijelaskan pada video progress report yang pertama, dan kami sudah melakukan beberapa prosedurnya sebagai yang sudah kami berikan tanggal selesai pada slide ini. Kami sudah melakukan inquiry terhadap karyawan, inquiry terhadap CEO juga, mengenai hal-hal yang ada di slide ini. Ini juga masih masuk dalam initial survey, dan kami sudah melakukan inspeksi dokumen penilaian pencapaian KPI. Kemudian program audit berikutnya adalah mengenai internal control description, analysis, and evaluation dengan tujuan memahami dan menjelaskan pengendalian internal di Kenapa Kreatif. Prosedurnya antara lain, yang pertama meminta desain pengendalian internal Kenapa Kreatif dalam bentuk narasi dan flowchart. Yang kedua, membuat deskripsi mengenai pengendalian internal di Kenapa Kreatif dalam bentuk narasi dan flowchart. Yang ketiga, mendokumentasikan segala bukti audit. Yang keempat, menganalisis dan melakukan review bukti-bukti pengendalian internal di Kenapa Kreatif. Yang kelima, melakukan substantive analytical procedure seperti tren jumlah klien di Kenapa Kreatif. Yang keenam, membuat transkrip rekaman inquiry pada CEO, karyawan, dan pelanggan. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan pengendalian internal di Kenapa Kreatif. Prosedurnya antara lain, yang pertama melakukan inquiry pada CEO dan salah satu karyawan untuk menjawab mengenai pertanyaan yang telah dipersiapkan dalam internal control questionnaire. Yang kedua, melakukan prosedur walkthrough terkait sistem pemenuhan pesanan layanan yang ditawarkan melalui reperforming. Yang ketiga, membandingkan hasil inquiry pada ICQ dengan desain sistem pengendalian Kenapa Kreatif. Yang keempat, mengevaluasi kontrol dari setiap sistem pengendalian internal Kenapa Kreatif. Yang kelima, melakukan risk assessment untuk menentukan apakah expanded testing masih diperlukan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai findings and recommendation dengan tujuan mengidentifikasi adanya defisiensi pengendalian keamanan dan memberikan rekomendasi dari atas defisiensi tersebut. Prosedurnya antara lain, yang pertama menganalisis bukti audit dan mengidentifikasi temuan-temuan. Yang kedua, membandingkan fakta-fakta di lapangan melalui bukti audit dengan kriteria-kriteria. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab defisiensi pengendalian internal. Yang keempat, menganalisis dampak defisiensi terhadap pengendalian internal. Yang kelima, memberikan rekomendasi atas defisiensi pengendalian dan menyampaikan rekomendasi ke auditi. Yang keenam, melakukan review respon tertulis auditi terhadap temuan audit penting, fokus terhadap masalah penting dan potensial, serta berdiskusi dengan auditi tentang cara mengatasi risiko tersebut. Yang berikutnya adalah reporting dengan tujuan melaporkan tujuan audit, cakupan audit, prosedur umum, temuan audit yang berisi kondisi, kriteria, efek risiko, dan penyebabnya, serta rekomendasi dalam meminimalisasi risiko atas defisiensi dan kelemahan pengendalian internal Kenapa Kreatif. Prosedurnya antara lain, yang pertama, meminta setiap anggota audit melaporkan seluruh laporan yang telah dilakukan kepada lead auditor. Yang kedua, mendokumentasikan tujuan dan cakupan audit. Yang ketiga, mendokumentasikan prosedur umum yang telah dilakukan. Yang keempat, mendokumentasikan temuan audit terkait kelemahan dan defisiensi pengendalian internal Kenapa Kreatif, termasuk kondisi, kriteria, efek risiko, dan penyebabnya. Yang kelima, mendokumentasikan rekomendasi atas defisiensi dan kelemahan keamanan fakultas untuk meminimalkan risiko yang ada. Yang keenam, mendiskusikan hasil audit dengan anggota tim dan supervisor audit. Yang ketujuh, melakukan persiapan dan review proses pembuatan laporan audit. Yang kedelapan, menandatangani laporan audit dan meminta persetujuan supervisor. Yang kesembilan, menyampaikan laporan hasil audit kepada CEO Kenapa Kreatif, supervisor audit, dan arsip tim audit. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah reporting ada follow up review dengan tujuan mengawasi perbaikan pengendalian internal berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya.
Prosedurnya antara lain 1. Melakukan inspeksi dan observasi di Kenapa Kreatif untuk mereview perubahan yang terdapat pada pengendalian internal setelah terdapat rekomendasi. Yang kedua, melakukan inquiry dan konfirmasi pada CEO tentang pengendalian internal pasca pemberian rekomendasi. Yang ketiga, melakukan inquiry dan konfirmasi pada salah satu karyawan tentang pengendalian keamanan pasca pemberian rekomendasi. Yang keempat, menilai kembali risiko yang terdapat pada Kenapa Kreatif untuk melakukan review perubahan pasca pemberian rekomendasi. Yang kelima, membuat follow-up review report. Kemudian kami ada evaluation of the audit dengan tujuan menilai dan mengkritik keseluruhan kinerja aktivitas audit dengan prosedur yang pertama, menyebarkan kritik sheet, yang kedua, melakukan review atas kritik sheet, yang ketiga, mendiskusikan keseluruhan audit dan membuat catatan tertulis terkait perencanaan audit, tujuan audit, kinerja tim keseluruhan, kinerja individu, komunikasi dengan auditi, kualitas bukti audit, serta efek yang diharapkan dari rekomendasi serta saran untuk audit selanjutnya. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai progres hasil inisial survei yang kami temukan dan akan dijelaskan oleh teman saya, Azara. Baik, terima kasih Rashika. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari initial survei kami terhadap Kenapa Kreatif. Next. Pertama, kami sudah mengidentifikasi alur proses bisnis di Kenapa Kreatif, dimulai dari deal antara tim marketing dengan klien, kemudian klien dihubungkan dengan project manager, di mana project manager ini akan membuat grup WhatsApp sebagai platform komunikasi antara klien dengan berbagai unit kerja yang diperlukan. Kemudian ada meeting dengan klien untuk memahami keinginan dan preferensi dari klien. Setelah itu, marketing analyst akan membuat analisis bagaimana branding yang efektif dan efisien. Kemudian content director membuat breakdown timeline. Baru setelah itu, karyawan dapat mulai mengerjakan starter pack dan guideline. Kemudian hasil desain diberikan kepada klien. Jika klien setuju, maka hasilnya akan langsung diunggah pada media sosial. Namun jika klien tidak setuju, maka akan disesuaikan kembali dengan keinginan klien. Setelah itu, Kenapa Kreatif akan mengirim invoice kepada klien dan klien melakukan pembayaran dalam rentang 1 minggu. Next. Berikut ini beberapa resiko yang terdapat di dalam Kenapa Kreatif. Yang pertama ada risiko employee fraud. Terhitungnya rendah karena seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan berada di tangan CEO. Dan jika karyawan perlu menggunakan dana untuk pekerjaan, maka harus memperoleh persetujuan CEO. Lalu yang kedua ada risiko pelanggaran SOP. Jadi kalau di Kenapa Kreatif itu di setiap job description-nya terdapat standar operational procedure yang ada. Risiko pelanggaran SOP ini tinggi karena sering terjadi di Kenapa Kreatif dan berdampak pada kepuasan klien dan proses bisnis dalam Kenapa Kreatif. Yang ketiga, adanya risiko miskomunikasi dengan klien karena sulitnya klien untuk dihubungi dan lama untuk merespon. Jadi mungkin ada miskomunikasi antara keinginan klien dengan eksekusi dari Kenapa Kreatif. Lalu yang keempat ada risiko pelayanan dan kepuasan klien yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai target dan mengandung kesalahan penulisan dan desain. Next. Kemudian yang kelima ada risiko miskomunikasi antar karyawan yang terjadi karena kurangnya informasi dan materi konten yang diberikan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Lalu yang keenam ada risiko penipuan oleh klien karena Kenapa Kreatif ini itu tidak memiliki kontrak kerja dengan klien, padahal pembayaran atas jasa dilakukan setelah pekerjaan sudah dalam tahap penyelesaian. Lalu yang ketujuh ada risiko kerusakan peralatan yang timbul karena saat ini peralatan yang dimiliki oleh Kenapa Kreatif masih terbatas dan hanya peralatan yang basic saja. Sehingga jika membutuhkan peralatan lain terlebih dalam jumlah besar, Kenapa Kreatif harus meminjam atau menyewa. Risiko ini bertambah untuk kerusakan peralatan yang disewa. Next. Kemudian dari Kenapa Kreatif sendiri memiliki beberapa pengendalian internal. Yang pertama ada rapat rutin di setiap minggunya, di mana di rapat tersebut para karyawan dan juga
CEO, COO, dan CMO akan melaporkan progres pekerjaannya dan mendapatkan feedback serta saran atas pekerjaannya. Nah, mereka juga membahas saran dan komplain dari klien, serta jika ada karyawan yang memiliki kinerja yang buruk, maka akan menjadi topik pembahasan juga. Lalu yang kedua ada Standard Operational Procedures atau SOP untuk menjaga para karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya secara profesional dan sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Lalu yang ketiga ada KPI atau Key Performance Indicators yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dan apakah targetnya tercapai. Apabila melebihi target, karyawan akan mendapatkan bonus, dan jika apabila targetnya tidak tercapai, maka karyawan akan mendapatkan potongan gaji. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Internal Control Questionnaire atau ICQ yang telah kami buat berdasarkan kerangka KOSO. Next. Seperti yang kita ketahui, kerangka KOSO menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan pengendalian yang dilakukan akan terpenuhi. Komponen pengendalian internal KOSO meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kami telah merancang ICQ untuk kenapa kreatif berdasarkan kelima komponen tersebut. Next. Pertama, lingkungan pengendalian. Di sini kami menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, terkait nilai integritas dan etika, yaitu berkaitan dengan visi misi, tujuan, dan tata tertib kenapa kreatif. Lalu untuk struktur organisasi, kami menanyakan apakah kenapa kreatif memiliki struktur yang jelas, jabatan, dan job description untuk masing-masing karyawan. Selanjutnya terkait tanggung jawab, kami juga menanyakan tentang SOP, reward and punishment, serta sanksi untuk pelanggaran kerja yang dilakukan oleh karyawan. Lalu juga untuk komitmen terhadap kompetensi, kami bertanya terkait rapat atau pertemuan rutin, pengawasan, dan KPI untuk pengukuran kinerja. Nomor 2, penilaian risiko. Di sini kami bertanya terkait identifikasi risiko yang ada di kenapa kreatif. Beberapa risikonya, yang pertama yaitu fraud risk, kami menanyakan tentang pencatatan keuangan, penggelapan, dan penggunaan dana yang tidak sesuai. Lalu juga untuk risiko pelanggaran SOP, risiko miskomunikasi dengan klien, dan risiko pelayanan dan kepuasan klien. Untuk risiko pelayanan dan kepuasan klien di sini, kami menanyakan tentang hasil kerja yang tidak memuaskan, keluhan-keluhan, feedback negatif, serta keterlambatan hasil kerja. Lalu risiko miskomunikasi antar karyawan, di sini kami menanyakan terkait pembagian kerja yang tidak jelas, kesalahpahaman, kesulitan menghubungi rekan tim, dan kesalahan penyampaian informasi antar karyawan. Lalu untuk risiko penipuan oleh klien, kami menanyakan tentang pesanan fiktif, klien yang terlambat membayar, maupun klien yang tidak membayar. Dan terakhir, untuk risiko kerusakan peralatan, kami menanyakan tentang risiko kerusakan fisik peralatan, kerusakan software, serta perbaikan peralatan yang dimiliki oleh kenapa kreatif. Nomor 3, pengendalian internal. Di sini kami menanyakan aktivitas-aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh kenapa kreatif terkait risiko-risiko yang telah disebutkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup hal-hal tentang pembukuan, pencatatan pelanggaran, pertemuan rutin, formulir feedback kepuasan klien, kontrak kerja, serta pengecekan kondisi peralatan. Next. Nomor 4, informasi dan komunikasi. Di sini kami menanyakan terkait penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas seperti petunjuk pemesanan dan jasa yang diinformasikan kepada klien dan pencatatan pesanan klien oleh karyawan. Lalu juga untuk komunikasi internal, kami menanyakan tentang laporan dari project manager untuk top management serta rapat rutin yang dilaksanakan untuk melakukan review kegiatan operasional. Dan yang terakhir untuk komunikasi eksternal, kami bertanya tentang platform komunikasi pesanan untuk klien, tanda hubung yang tersedia, serta mengkomunikasikan sanksi bagi klien yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Nomor 5, pemantauan. Di sini kami menanyakan 2 hal, yaitu terkait evaluasi pengendalian internal yang terdiri atas evaluasi kinerja rutin, evaluasi pelanggaran yang terjadi, serta evaluasi risiko, dan komunikasi defisiensi pengendalian internal yang terdiri atas langkah perbaikan yang dilakukan kenapa kreatif, serta pengambilan keputusan oleh karyawan jika terjadi risiko.
Sekian presentasi yang kami sampaikan terkait progress report yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.